Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa dalam mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia ya. Perkenalkan saya Ika Puspita Dewi. Saya dosen farmasi yang akan mengajar Anda dalam kuliah Anatomi Fisiologi Manusia selain Bu Fitin. Nah, untuk saya diberi 3 pertemuan oleh Bu Fitin mengenai hormon sistem endokrin tiga-tiganya ya. Hari ini adalah bagian yang pertama. Nanti bagian yang kedua adalah setelah UTS, setelah libur lebaran ya. Terus kemudian nanti selama libur lebaran, semua kuliah kan libur ya, nanti akan diganti pada minggu tenang. Ya. Itu yang pertama, terus yang kedua untuk yang setelah UTS kemungkinan saya akan ada kuliah, ada jadwal yang bertabrakan dengan praktikum sebenarnya ya, bukan kuliah, tapi dengan praktikum yang offline. Jadi nanti mungkin akan saya ganti. Mungkin nanti komting dari kelas ini, silahkan menghubungi saya ya. Tuh, terus kemudian untuk saya, untuk materi kuliah saya, karena saya ada 3 pertemuan, saya tidak memberikan tugas, tapi saya nanti akan memberikan kuis. Kuisnya nanti akan saya berikan pada pertemuan terakhir, sekaligus nanti ini ya, sebagai latihan untuk UAS ya, karena UAS saya nanti bentuknya adalah pilihan ganda. Silahkan nanti disiapkan dengan materi kuisnya adalah 3 pertemuan ya, jadi semuanya. Untuk materi yang akan saya berikan, nanti yang pertama adalah hormon untuk pagi hari ini, nanti sebisanya ya nanti, karena waktu kita terbatas, jam kuliah kita dikurangi pada waktu puasa ini, jadi mungkin saya nanti akan memberikan materinya agak cepat ya, biar bisa selesai. Kalau tidak cukup ya nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terus itu yang pertama ya hormon. Nanti untuk pertemuan yang kedua sebenarnya juga masih hormon ya. Cuma nanti kita sudah akan masuk ke hormon reproduksi. Nah nanti yang pertemuan ketiga nanti masih lanjut di hormon reproduksi ya, nanti ditambah dengan hormon yang berperan dalam kehamilan dan laktasi atau menyusui. Ini itu saja pengumuman di awal ya, nanti komting dari kelas ini saya nggak tahu ya. Silakan nanti menghubungi saya, nanti untuk saya berikan ini ya, kuliah pengganti untuk yang tanggal berapa itu ya? Bentar. Ya. Keluarkan dulu. Nanti untuk tanggal Oke, untuk tanggal 12 Mei itu saya tidak akan ada kuliah karena jadwal kuliahnya kan sudah normal ya, nanti jadwal kuliahnya akan bersamaan dengan saya jadwal jaga praktikum. Nah, jadwal jaga praktikumnya nanti tidak bisa saya ganti karena minggu depannya itu ada visitasi akreditasi, kebetulan saya juga tim akreditasi ya, jadi tidak bisa meninggalkan juga, jadi nanti yang akan saya ganti adalah kuliahnya ya, jadi nanti tanggal 12 Mei tidak ada kuliah, nanti akan kita ganti mungkin di hari Sabtu, kemungkinan nanti bisa di tanggal 28 atau di tanggal 4 Juni. Nanti silahkan komting menghubungi saya untuk nanti didiskusikan dengan teman-teman satu kelas, nanti akan diganti pada hari ini. Ya. Itu untuk pengumuman-pengumumannya, mungkin selanjutnya saya akan masuk saja ya ke materi kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hormon. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita pada pagi hari ini adalah buku yang saya gunakan untuk sebagai referensi atau rujukan untuk materi yang saya berikan. Ada 2 buku, ini adalah buku yang sering digunakan untuk mempelajari fisiologi manusia, baik dari teman-teman misalnya kedokteran gigi, keperawatan ya, termasuk kita dari farmasi. Yaitu yang pertama ada buku dari Ganong, ya, Ganong Review of Medical Physiology. Kalau di bahasa Indonesia biasanya tulisannya adalah fisiologi Ganong gitu ya. Terus kemudian untuk yang satunya adalah Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology atau biasanya orang-orang nyebutnya fisiologi Guyton. Nah, ini adalah buku textbook ya. Buku textbook itu buku referensi yang sering digunakan untuk belajar fisiologi ya, Ganong dan Guyton. Ini saya pakai yang edisi 25 sama berapa ya saya lupa, ini 13 ya, ini kalau nggak salah tahun 2018 ya, 18. Nanti kalau misalnya Anda mendapatkan yang lebih baru, tahu saya ada yang Guyton ini ada yang angkatan lagi, ada yang keluarnya tahun 2021 nanti bisa dipakai. Ya, sama aja sih isinya, cuma biasanya kalau yang terbaru nanti ada update-an gitu ya. Nah, sebelum saya masuk tentang hormon terlebih dahulu, saya akan bahas dulu mengenai koordinasi dalam tubuh kita. Jadi
Seperti halnya manusia, ya, sel ataupun jaringan atau organ dalam tubuh kita itu saling berinteraksi satu sama lainnya. Nah, kalau kita misalnya berinteraksi dengan orang ya, kalau secara langsung misalnya kita langsung ngomong gitu ya, kita pakai bahasa dan sebagainya. Kalau misalnya secara elektronik ya berarti bisa pakai WhatsApp, dia bisa pakai email dan sebagainya. Nah, di dalam tubuh kita, sel atau jaringan atau organ tadi ketika berkomunikasi satu sama lain mereka menggunakan chemical messenger untuk saling berkoordinasi. Nah, ada beberapa macam chemical messenger nanti yang akan saya bahas ya. Nah, salah satunya nanti akan kita pelajari selama 3 minggu ke depan, yaitu adalah hormon ya atau endokrin. Nah, selain hormon atau endokrin, chemical messenger yang lainnya, yang pertama adalah nada neurotransmitter. Neurotransmitter adalah chemical messenger yang dilepaskan oleh akson terminal neuron atau sel saraf ya pada celah sinaptik dan efeknya itu lokal untuk mengendalikan fungsi saraf. Sedangkan hormon endokrin itu yang kedua, chemical messenger yang kedua adalah chemical messenger yang dilepaskan kelenjar atau sel spesifik pada peredaran darah dan mempengaruhi fungsi sel target pada lokasi yang berbeda di dalam tubuh. Selain ada hormon endokrin, ada juga hormon neuroendokrin. Sesuai namanya ada kata neuro, berarti chemical messenger ini dia disekresikan oleh neuron pada peredaran darah dan kemudian mempengaruhi fungsi sel target pada lokasi yang berbeda di dalam tubuh. Kalau neurotransmitter tadi kan dia di celah sinaptik ya, efeknya lokal atau dekat. Kalau yang neuroendokrin dia efeknya jauh. Selain itu ada parakrin. Parakrin ini adalah chemical messenger yang dikeluarkan sel ke cairan sel ekstraseluler untuk berefek pada sel target yang berada di sekitar yang memiliki tipe yang berbeda. Jadi ngapalinnya atau nanti kalian akan pelajari nanti sampai kalian mungkin semester 7 ya. Jadi parakrin ini dia efeknya adalah sel yang berada di sekitar atau gampangannya sel tetangga gitu ya. Terus kemudian ada autokrin, dia adalah chemical messenger yang dikeluarkan sel ke cairan ekstraseluler untuk berefek pada sel yang menghasilkan alias efeknya untuk dirinya sendiri. Terus nanti kalian pada imunologi akan belajar chemical messenger yang namanya sitokin. Sitokin merupakan suatu peptida yang dikeluarkan ke cairan ekstraseluler dan dapat berfungsi baik sebagai autokrin, parakrin, maupun endokrin. Nah, dari beberapa chemical messenger ini dapat kita simpulkan ada 3 macam koordinasi atau fungsi koordinasi yang dilakukan oleh chemical messenger, yaitu fungsi sebagai autokrin, fungsi sebagai parakrin, dan fungsi sebagai endokrin. Fungsi autokrin artinya sel tadi dia menghasilkan suatu ya senyawa atau chemical messenger, efeknya chemical messenger-nya adalah pada dirinya sendiri atau pada sel tadi. Parakrin, dia menghasilkan chemical messenger, efeknya adalah pada sel yang ada di sekitarnya atau sel tetangga. Endokrin, dia menghasilkan suatu chemical messenger, efeknya adalah pada sel yang jauh. Sehingga untuk berefek, endokrin ini dia harus masuk ke dalam sirkulasi atau pembuluh darah, kemudian nanti akan berefek pada sel yang tadi jauh ya. Jadi kalau parakrin dekat ya tetangga, kalau endokrin ini harus masuk ke pembuluh darah dan kemudian berefek pada sel yang jauh. Nah, yang akan kita bahas pada kuliah kita tidak akan bahas tentang autokrin ataupun parakrin ya. Ini nanti kalian akan belajar mungkin lebih banyak nanti pada imunologi, pada bagian sitokin, karena ada beberapa sitokin nanti yang efeknya itu sebagai autokrin, ada yang efeknya nanti ada yang parakrin. Nah, yang kita bahas adalah pada anatomi fisiologi manusia ini adalah endokrin ya. Nah, endokrin atau sistem hormon nanti dapat dibagi berdasarkan strukturnya dan proses sintesisnya nanti menjadi beberapa kategori. Itu yang pertama, yang dia itu strukturnya adalah berupa protein dan polipeptida. Nah, hormon ini contohnya yang dia strukturnya protein dan polipeptida adalah hormon yang disekresikan misalnya oleh kelenjar pituitari anterior. Terus kemudian pituitari posterior, ya pituitari itu adanya di hipotalamus, hipotalamus itu adanya di otak ya atau susunan saraf pusat. Terus ada pankreas yang menghasilkan insulin dan glukagon.
Terus kemudian hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid, yaitu hormon paratiroid. Itu contoh. Struktur yang kedua ya dari hormon adalah steroid. Contohnya adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar adrenal korteks seperti kortisol, ada aldosteron, ada ovarium seperti estrogen dan progesteron hormonnya, ada testis nanti dengan testosteron, dan plasenta dengan estrogen dan progesteron. Terus selain protein dan polipeptida, jadi nanti kalian akan belajar strukturnya ini ya di kuliah biokimia. Nanti kalian akan belajar mengenai struktur-struktur dari makromolekul yang ada di dalam tubuh kita. Nanti ada struktur protein ya, ada struktur karbohidrat, ada struktur lemak. Nah, untuk struktur protein sendiri, protein itu besar ya makromolekul, makanya makro itu besar, molekul itu molekul ya, jadi molekul yang besar. Protein kalau nanti dia dikatakan sebagai protein ketika nanti dia memiliki struktur minimal 3 dimensi nanti ya. Jadi nanti struktur protein itu ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, struktur yang paling dasar itu ada struktur primer. Jadi dia nanti harus memiliki gugus-gugus tertentu sehingga nanti kita bisa nyatakan oh ini struktur ini adalah struktur protein. Nah, protein yang gede nanti kalau nanti kita potong nanti dia akan menjadi yang kita sebut sebagai polipeptida. Kita potong menjadi lebih kecil lagi nanti sebagai peptida, sehingga peptida ini ya dia kayak sebagai monomer atau kayak sebagai susunan ya. Kalau kita misalnya kita buat tembok ya, tembok itu terdiri atas batu bata, monomernya kita sebut batu bata. Nah, kalau pada protein monomernya itu kita sebut sebagai peptida. Kalau peptidanya banyak kita sebut sebagai polipeptida. Jadi hampir sama ya protein dan polipeptida. Kalau steroid nanti kalian akan belajar mungkin di fitokimia ya. Jadi nanti ada beberapa senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup ya. Mungkin nanti juga di kimia, cuma saya lupa di kimia mana ya. Jadi nanti ada contoh, ada struktur dasar kerangka steroid. Mengapa senyawa ini kita sebut sebagai steroid. Gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu untuk hormon. Nah, struktur hormon yang ketiga adalah yaitu struktur yang berupa derivat dari asam amino tirosin. Contoh hormonnya adalah hormon yang disekresikan oleh tiroid, oleh kelenjar tiroid, yaitu tiroksin dan triiodotironin, dan kemudian oleh adrenal medula, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Nah, ini adalah contoh-contoh kelenjar yang ada di dalam tubuh kita yang menghasilkan berbagai macam hormon yang akan kita pelajari. Jadi sebenarnya hormon itu tidak hanya yang kita pelajari nanti selama 3 pertemuan ini ya, masih ada beberapa hormon yang nanti mungkin akan terlewat ya. Cuma kita akan bahasnya adalah hormon-hormon yang dia itu efeknya besar. Jadi dia memiliki major effect terhadap tubuh kita, terhadap fungsi homeostatis pada tubuh kita. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi nanti hormon-hormon apa saja, ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang ada pada hipotalamus ya. Hipotalamus sendiri nanti juga akan mengeluarkan hormon. Terus ada hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Tiroid itu nanti di sebelah belakangnya nanti ada kelenjar paratiroid. Itu ada di bagian leher di sini ya letaknya. Terus kemudian ada timus, ini tidak akan kita bahas, ini nanti dibahasnya di imunologi. Terus kemudian ada pankreas nanti, pankreas itu jadi ini adalah lambung ya, lambung kan lanjutannya usus. Nah, di antara lambung dan usus di belakangnya itu nanti ada pankreas. Nah, pankreas ini juga menghasilkan hormon, tadi contohnya adalah insulin dan glukagon. Nah, di belakangnya pankreas, jadi nanti kalau kalian bedah ya, bedah tikus misalnya, itu kalau nanti kalian ambil ususnya semuanya ya, lambung, terus kemudian satu perangkat ini saluran cerna ya, nanti di belakang akan ada dua organ ya, ukurannya kecil sekacang, juga kacang merah itu adalah ginjal. Nah, pada manusia juga demikian, letaknya juga sama di belakang dari lambung, terus kemudian pankreas, nanti kalau misalnya disingkirin gitu ya, nanti di belakangnya ada ginjal. Nah, di atasnya ginjal, di situ ada kayak bentuk segitiga piramid gitu ya. Kalau bentuk piramid itu merupakan kelenjar adrenal. Terus kemudian nanti ada kelenjar pada sistem reproduksi. Kalau pada wanita ada ovarium, kalau pada pria nanti ada testis. Oke, nah ini yang akan kita pelajari selama 3 minggu ini. Oke.
akan masuk langsung saja ke materi mengenai hormon ya. Jadi ini adalah contoh-contoh hormon yang paling berperan dalam proses homeostasis dalam tubuh kita. Ya, ini nanti akan kita bahas satu persatu, bagaimana sintesisnya, terus bagaimana mekanisme pengaturannya ya, terus juga bagaimana fungsinya. Hormon apa saja? Yang pertama nanti ada hormon, bukan yang pertama ya, nanti ada hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Fungsi utamanya adalah mengatur metabolisme basal atau metabolisme dasar pada jaringan atau sel-sel kita. Yang kedua nanti ada, bukan kedua ya, nanti mungkin minggu depan, kortisol sama nanti mineralokortikoid. Dua-duanya dihasilkan oleh adrenal cortex yang tadi ada di atas ginjal tadi. Kortisol fungsinya adalah metabolisme energi, terus kemudian nanti dia juga memiliki efek terhadap hormon yang lain. Mineralokortikoid, dia fungsinya adalah meregulasi plasma nanti dengan mengatur elektrolit yang ada di dalam darah. Terus nanti ada hormon vasopresin, dia dihasilkan oleh posterior pituitari. Pituitari tadi yang ada di hipotalamus ya, nanti terutama bagian belakangnya atau posterior. Fungsinya nanti adalah meregulasi osmolalitas dari darah ya, terutama nanti mempengaruhi ekskresi atau pengeluaran dari air. Terus nanti ada hormon paratiroid dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Fungsinya adalah mengatur kalsium dan kemudian fosfat yang ada di dalam darah ya, levelnya atau kadarnya. Terus nanti ada insulin, nanti pasangannya adalah glukagon. Dua-duanya dihasilkan oleh pankreas. Fungsi utamanya adalah mengatur konsentrasi atau kadar glukosa di dalam darah. Nah, ini adalah contohnya. Jadi nanti masing-masing dari hormon itu akan memiliki fungsi pengaturan. Nah, fungsi pengaturan ini biasanya adalah fungsi yang saling jadi kayak suatu siklus gitu ya. Jadi dia adalah suatu fungsi loop atau nanti kita sebutnya adalah jadi penyebutannya nanti adalah feedback inhibition. Jadi hasil dari ekskresi atau sekresi dari hormon tadi dia akan mengatur pengeluarannya dari apa. Jadi misalnya di sini ini ada hipotalamus ya, hipotalamus itu di depannya nanti ada kelenjar pituitari. Pituitari nanti bisa mengeluarkan hormon yang nanti dapat menstimulasi kelenjar yang lainnya nanti untuk menghasilkan hormon. Jadi adrenal, tiroid ataupun kelenjar gonad ya, kelenjar reproduksi itu untuk bisa menghasilkan suatu hormon dia nanti tergantung dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Ketika hormon-hormon tadi yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ini sudah cukup, maka jumlah hormon tadi nanti akan menjadi suatu feedback, menjadi suatu tanda bagi tadi hipotalamus maupun kelenjar pituitari untuk menghentikan hormon tadi yang menstimulasi sekresi dari hormonnya. Sehingga kita sebutnya nanti sebagai feedback inhibition. Nah, nanti sebagian besar hormon nanti mekanismenya hampir sama seperti ini. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut satu persatu pada masing-masing hormon. Kita lanjutkan. Oh ya, jangan lupa presensi ya. Anda kalau misalnya nggak presensi nanti waktu kita mau upload nilainya namanya ada, tetapi di kolom nilai itu diblok oleh sister ya tulisannya misalnya jumlah kehadiran tidak memenuhi. Ya, mumpung masih semester 2 ya, jadi saya beritahu ya bahwa kehadiran itu penting karena kalau Anda nggak memenuhi yaitu tadi, saya nggak bisa upload gitu ya. Jadi sudah diblok secara otomatis oleh sistem, jadi yang belum tersensi silahkan persen. Oke, kita lanjutkan untuk hormon ya. Nah, hormon yang akan kita bahas pertama adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Nama lain dari kelenjar pituitari adalah hipofisis. Nah, hipofisis ini letaknya ada pada hipotalamus. Jadi nanti kalau kalian sudah belajar mungkin di susunan saraf pusat ya oleh Bu Fitin, hipotalamus itu ada di bagian otak agak tengah, agak ke bawah depan gitu ya. Dan nanti di bagian ujung depannya lagi, nah itu ada suatu kelenjar. Ini adalah kelenjar pituitari atau hipofisis. Hipofisis ini terdiri atas bagian depan dan kemudian bagian belakang. Depan ini yang kita sebut nanti sebagai anterior pituitari. Nanti nama lainnya adalah adenohipofisis. Dan kemudian ada bagian belakang yang kita sebut sebagai posterior pituitari yang nanti kita sebut sebagai neurohipofisis.
Di antara keduanya nanti ada semacam sekat atau pemisah ya, yang nanti kita sebut sebagai pars intermedia. Ini saya ambil gambarnya dari referensi tadi ya, dari Ganong, kalau nggak Gaiter, saya lupa. Di antara dua. Jadi nanti kalau ada yang ingin belajar lebih lanjut, silahkan buka bukunya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hormon apa saja yang dihasilkan oleh bagian pituitari ini? Jadi nanti hormon pituitari ini, nanti tadi ada bagian depan dan ada bagian belakang. Ya, nah, untuk pada bagian depan atau anterior, nanti yang dihasilkan itu ada growth hormone, ada adrenokortikotropin atau kita singkat biasanya sebagai ACTH, atau nama lain adalah kortikotropin. Terus nanti ada TSH atau thyroid stimulating hormone, nama lainnya adalah thyrotropin, ada prolaktin, ada hormon-hormon gonadotropik seperti FSH, follicle stimulating hormone, dan LH atau luteinizing hormone. Ya. Untuk growth hormone sendiri, sesuai namanya ya, growth itu pertumbuhan, jadi fungsinya adalah mengatur perkembangan dan pertumbuhan tubuh ya, nanti dengan berpengaruh pada pembentukan protein, perbanyakan, dan kemudian diferensiasi dari sel. Untuk adrenokortikotropin, yaitu nanti fungsinya adalah mengontrol sekresi hormon adrenokortikal. Adrenokortikal tadi, kelenjar adrenal ya tadi, yang ada di atas ginjal tadi, yang nanti dia akan berpengaruh terhadap metabolisme glukosa, protein, dan kemudian lemak. Terus nanti ada TSH atau thyroid stimulating hormone, nama lainnya adalah thyrotropin. Stimulasinya menstimulasi apa? Tiroid. Berarti nanti fungsinya adalah mengontrol sekresi hormon tiroksin dan triiodotironin. Ini dua-duanya dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang fungsinya nanti adalah mengontrol reaksi kimia intraselular pada tubuh. Oke. Terus kemudian ada hormon prolaktin. Prolaktin nanti fungsinya mengatur perkembangan kelenjar mamai dan produksi susu atau ASI. Dan kemudian ada tadi gonadotropik, ada FSH dan LH yang fungsinya mengatur atau mengontrol perkembangan ovarium dan testis, serta mengatur aktivitas hormonal dan reproduksi. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini tadi ya contoh-contoh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari bagian anterior. Tadi ada thyrotropin atau TSH, tadi ada growth hormone, hormon nanti untuk pertumbuhan, maupun nanti ada kaitannya juga dengan glukosa darah. Tadi ada kortikotropin atau ACTH yang efeknya tadi pada kelenjar adrenal. Ada hormon gonad atau gonadotropik ya, ada FSH, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. Terus kemudian tadi ada prolaktin yang efeknya tadi pada kelenjar mamai ya, atau mammary gland. Nah, masing-masing hormon ini nanti dihasilkan oleh sel-sel yang berbeda yang ada pada bagian pituitari anterior. Misalnya untuk growth hormone nanti dihasilkan oleh sel yang namanya somatotrop ya, ini bahasa Inggrisnya. Growth hormone sendiri adalah strukturnya berupa asam amino, jadi termasuk struktur protein dan polipeptida tadi. Nanti untuk fungsinya akan kita bahas pada bagian growth hormone ya, nanti ada bagian khusus. Terus hormon yang kedua adalah ACTH atau adrenokortikotropik hormone. Nama lainnya adalah kortikotropin. Sel yang menghasilkan adalah kortikotrop. Dia strukturnya sama berupa suatu asam amino, jadi termasuk protein. Nah, fungsinya nanti ke pelepasan dari hormon-hormon yang ada pada kelenjar adrenal. Nah, ini mungkin akan kita bahas minggu depan. Terus yang ketiga ada thyroid stimulating hormone atau TSH. Nama lainnya adalah thyrotropin. Sel yang menghasilkan adalah thyrotrop. Struktur kimianya berupa glikoprotein yang nanti terdiri atas dua subunit yaitu alfa dan beta. Fungsinya nanti menstimulasi hormon tiroid, nanti akan lebih jelas di hormon tiroid. Terus ada FSH dan LH. FSH follicle stimulating hormone, LH adalah luteinizing hormone. Dua-duanya dihasilkan oleh sel gonadotrop ya. Strukturnya dua-duanya juga sama berupa glikoprotein. Yang beda nanti berapa asam aminonya jumlahnya. Ya.
Fungsinya nanti akan kita bahas minggu depan pada bagian reproduksi ya. Misalnya FSH dia mengatur atau menstimulasi perkembangan dari ovarium, terus kemudian juga mengatur fungsi spermatogenesis. Kalau LH misalnya nanti menyebabkan terjadinya ovulasi dan pembentukan korpus luteum, menstimulasi produksi estrogen dan progesteron pada ovarium, dan menstimulasi testosteron pada testis. Nah, ini kan kita bahas juga minggu depan. Terus tadi ada hormon prolaktin, dihasilkan oleh sel laktotrop dan mamotrop. Kemistrinya atau struktur kimianya adalah berupa asam amino. Fungsinya nanti menstimulasi sekresi ASI dan produksinya. Itu tadi hormon yang dihasilkan oleh bagian anterior pituitari atau pituitari anterior ya, bagian depan. Nah, kalau tadi kita ingat pituitari ada bagian anterior, ada bagian. Nah, untuk bagian posterior nanti ada hormon yang dihasilkan. Yang pertama adalah hormon ADH, singkatannya ya, yaitu antidiuretik hormon atau nama lainnya adalah vasopressin. ADH antidiuretik hormon vasopressin. Fungsinya mengontrol laju ekskresi air pada urin dan konsentrasi air dalam cairan tubuh. Hormon yang kedua adalah oksitosin. Fungsinya adalah membantu produksi ASI dan proses kelahiran. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contohnya bagaimana kerja dari hormon ADH atau vasopressin. Jadi nanti kalau di ujian saya nyebutnya misalnya ADH ya atau vasopressin atau antidiuretik hormon, nah itu sama aja. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh kerja dari si vasopressin atau ADH. Jadi misalnya kita sekarang dalam keadaan terhidrasi, mungkin bagi yang puasa ya karena nggak jauh ini jaraknya dengan sahur tadi ya, jumlah airnya itu cukup. Nah, pada saat ini ketika jumlah air dalam tubuh kita cukup, maka ADH yang dihasilkan oleh tubuh kita ini dia jumlahnya kecil ya atau rendah. Nah, efeknya pada apa? Efeknya nanti adalah pada sel tubulus pada ginjal dan kemudian nanti pada ductus pengumpul ya. Jadi pada sel tubulus pada ginjal itu dapat terjadi reabsorpsi. Jadi reabsorpsi itu zat yang akan dikeluarkan dia diambil lagi, gitu ya. Kita nyebutnya adalah reabsorpsi. Jadi nanti akan terjadi reabsorpsi dari ada air dan kemudian juga ada beberapa ion seperti Na, K, seperti itu. Cl itu juga bisa direabsorpsi ya. Nah, kalau ADH atau vasopressin ini dia hanya mengontrol air ya. Ketika keadaan kita terhidrasi, jumlah ADH itu rendah, pada bagian tubulus tadi, jumlah air yang direabsorpsi atau diserap kembali itu sedikit. Sebaliknya, ketika kita dalam keadaan dehidrasi atau kekurangan air ya, misalnya nanti kita pas puasa, dekat-dekat maghrib gitu ya, jumlah cairan dalam tubuh kita sudah turun, terus kemudian kita main dehidrasi, maka saat inilah nanti si hormon ADH itu nanti akan disekresikan atau dikeluarkan, sehingga nanti jumlahnya akan naik. Nah, ketika tadi jumlah ADH-nya naik, pada tubulus ginjal nanti dia akan lebih banyak mereabsorpsi air. Jadi air yang awalnya akan dikeluarkan dalam urin nanti akan diserap kembali masuk ke dalam tubuh. Nah, ini adalah efeknya misalnya ya, lebih jelas ya mungkin ya. Bentar, jam berapa ya? Bentar ya. Temannya masih ada yang mau masuk ini jam 10. Ini kalau kalian pas kuliah, kalau telat nggak boleh masuk ya. Apalagi pas praktikumnya, Anda telat praktikum, Anda nggak boleh masuk ya. Sebagai pelajaran nanti kalau Anda lulus ya, ikut ujian apoteker, Anda telat, ujiannya udah jalan, Anda nggak boleh ikut ujian. Nanti harus mengulang. Kalau sekarang enak ya, satu semester, jadi nunggunya 6 bulan kalau Anda telat ujian ya. Tapi kalau yang kemarin tuh bisa sampai 1 tahun. Jadi Anda nggak lulus tahun ini ya, nanti lulusnya bareng adik kelasnya. Kalau lulus ujian. Itu nanti aja ya, karena masih semester 2, kita kembali ke hormon ADH tadi ya. Jadi hormon ADH tadi dia efeknya adalah pada sel-sel tubulus yang ada pada ductus pengumpul pada ginjal. Jadi misalnya ini ya, ini dalam keadaan normal tubuh kita terdehidrasi, maka jumlah ADH tadi dia cukup ya, kecil, maaf, jumlah ADH-nya kecil sehingga tadi pada bagian ductus tubulusnya, sel-sel tubulusnya tadi
tidak banyak mengabsorpsi atau mereabsorpsi dari air dan kemudian air ya terutama kalau ada. Sebaliknya pada saat kita mengalami dehidrasi, jadi kita sedang kekurangan cairan, maka pada saat ini ya kekurangan cairan ini nanti akan menjadi stimulus untuk mengeluarkan dari hormon ADH atau vasopresin ini. Akibatnya apa? Efeknya adalah air tadi yang ada pada ductus pengumpul dia nanti akan direabsorpsi, akan diserap kembali. Ini ya, jadi airnya nanti akan diserap kembali. Efeknya apa? Jadi kalau misalnya tadi pada saat ADH-nya itu sedikit dihasilkan atau kadarnya rendah ya, maka ketika kita pipis atau kita kencing, maka jumlah airnya itu banyak, terus air kencingnya itu dia lebih bening ya, atau tidak pekat, atau warnanya itu tidak pekat gitu ya, warnanya agak kuning keputihan, agak putih gitu ya. Oke, sedangkan kalau ketika ADH tadi kadarnya itu tinggi pada keadaan dehidrasi, maka jumlah air yang direabsorpsi itu akan banyak. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah urinnya akan sedikit. Kenapa? Karena airnya banyak dikembalikan ke dalam tubuh. Kenapa dikembalikan? Karena tubuhnya sedang mengalami dehidrasi, kekurangan air ya. Jadi dia akan mencari sumber. Salah satunya dari yang akan dikeluarkan. Akibatnya jumlah urinnya sedikit, terus urinnya biasanya menjadi lebih pekat atau terkonsentrat ya. Jadi misalnya warnanya menjadi lebih kuning ya, kuning agak pekat. Dan jumlahnya lebih sedikit. Nah, ini salah satu fungsi dari hormon ADH. Nah, hormon lain tadi yang nanti tadi ada oksitosin. Nah, oksitosin tadi dihasilkan oleh posterior pituitary, dia efeknya adalah tadi pada produksi dan sekresi dari ASI, ya, nanti terutama pada sel mioepitelial yang ada pada kelenjar mamae. Terus kemudian yang menstimulasi apa? Jadi misalnya ada bayi, dia sedang menyusui. Nah, proses menyusui ya, menyeduh ini oleh bayi tadi, dia akan menjadi sinyal nanti untuk bagian hipotalamus, nanti terutama bagian posterior pituitary untuk menghasilkan oksitosin. Nah, selain itu, oksitosin ini nanti juga bisa dikeluarkan karena adanya sinyal, terutama pada saat proses melahirkan, yaitu karena adanya proses kontraksi dari otot-otot polos. Nanti dia akan menjadi stimulasi, bagian posterior pituitary nanti akan menghasilkan hormon oksitosin yang nanti akan membantu pada proses kelahiran. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga. Nah, untuk pengaturannya, untuk hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis ini, baik pada bagian anterior maupun pada bagian posterior, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa ada yang menstimulasi dan juga ada yang menginhibisi. Yang menstimulasi adalah rangsang dari luar, ya. Tadi misalnya untuk ADH, rangsangnya adalah jumlah air yang ada dalam tubuh kita, ya, apakah kita terhidrasi atau terdehidrasi. Kalau oksitosin misalnya tadi ya, pada proses menyusui ya, itu nanti akan jadi petanda bagi hipotalamus serta bagian posterior pituitary untuk menghasilkan oksitosin, sehingga nanti ASI yang diproduksi juga lebih baik. Nah, ketika nanti jumlahnya tadi hormonnya sudah cukup, maka jumlah hormon yang cukup tadi nanti juga akan menjadi penanda bagi hipotalamus maupun pada bagian pituitary atau hipofisis ini nanti untuk menghentikan hormon-hormon tadi yang dihasilkan. Jadi feedbacknya adalah berupa feedback inhibitor ya, atau feedback negatif ya, seperti tadi yang sudah kita bahas di depan. Nah, kalau ini tadi adalah sel-sel yang mensintesis hormon ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi kan bahasa Inggris ya, somatotrop kayak gitu ya, kortikotrop. Nah, kalau bahasa Indonesianya somatotrop jadi somatotropin, ini menghasilkan hormon pertumbuhan atau HGH. Nanti mungkin kalian kalau baca jurnal ya, HGH itu human growth hormone ya, atau hormon pertumbuhan manusia. Kortikotropin menghasilkan ACTH, tirotropin menghasilkan TSH, gonadotropin menghasilkan LH-FSH, laktotropin menghasilkan prolaktin. Nah, selain tadi oleh proses feedback negatif tadi, untuk menghambat stimulasi atau sekresi dari hormon tadi juga bisa karena adanya hormon yang lain. Nah, apa saja? Contohnya adalah pada prolaktin, ada yang nanti namanya PIH atau prolaktin inhibiting hormone.
fungsinya adalah menghambat produksi prolaktin. Untuk growth hormone nanti ada yang namanya GHIH, fungsinya menghambat produksi dari atau sekresi dari growth hormone. Jadi selain tadi jumlah hormon, ada hormon lain yang menghambat. Jadi nanti kalau secara umum proses regulasi dari suatu hormon itu nanti ada yang menstimulasi, nanti ada yang menginhibisi atau menghambat ya. Untuk stimulasi sendiri, misalnya untuk tadi tirotropin, jadi yang menghasilkan untuk TSH tadi, yang menstimulasi produksi TSH oleh pituitari itu adalah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Jadi hipotalamus nanti akan menghasilkan hormon yang nanti akan memerintahkan pituitari untuk menghasilkan TSH. TSH nanti efeknya adalah pada kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Jadi perintah-perintahan seperti tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi sel ataupun jaringan tubuh kita itu berkoordinasi satu sama lain dengan chemical messenger. Salah satunya dengan seperti ini. Nah, apa saja yang bisa menstimulasi pelepasan dari hormon, misalnya tadi TSH, nanti dia distimulasi oleh hormon TRH. TRH sendiri adalah tyrotropin releasing hormone. Efeknya pada TSH. Terus untuk FSH dan LH yang menstimulasi adalah GnRH, gonadotropin releasing hormone. Saya kira ini nanti kalau saya keluarkan pas ujian nggak susah ya, gampang ya. Anda tinggal melihat bacaannya aja. Oh, gonadotrop LSH sama LH. FSH sama LH gonadotropin. Oh, berarti yang mengatur pelepasannya ada gonadotropin releasing hormone. Oke, terus kemudian ACTH. ACTH adalah yang mengatur pelepasan adalah CRH, yaitu corticotropin releasing hormone. Terus untuk growth hormone, tadi yang menstimulasi pelepasannya adalah growth hormone releasing hormone atau GHRH. Itu tadi yang menstimulasi. Selain menstimulasi, tadi ada kan yang menginhibisi atau menghambat. Untuk growth hormone sendiri yang menghambat itu adalah GHIH, growth hormone inhibitory hormone. Kalau prolaktin yang nanti menginhibisi, menghambat adalah PIH, yaitu prolactin inhibiting hormone atau PIH. Nah, strukturnya kebanyakan nanti berupa asam amino, kecuali nanti yang prolaktin ya, dia merupakan strukturnya berupa dopamin atau suatu katekolamin. Untuk katekolamin itu contohnya adalah mungkin kalian pernah dengar yang namanya adrenalin atau epinefrin ya, itu contoh katekolamin. Dan nanti selain epinefrin atau adrenalin nanti ada yang namanya norepinefrin. Mungkin nanti waktu semester, kayaknya sudah dibahas sih sama Bu Fiftin ya di sistem saraf pusat ya. Nanti kalau belum jelas, nanti di semester 3 di kuliah farmakologi nanti akan dibahas. Oke. Itu tadi untuk menghambat dan menstimulasi. Nah, ini adalah contohnya. Contoh bagaimana proses penghambatan dan stimulasi itu terjadi. Jadi di dalam tubuh kita, hormon itu dijaga dalam keadaan homeostasis atau dalam keseimbangan. Ketika suatu saat terjadi ketidakseimbangan, misalnya ini dalam pembuluh darah kita, di dalam pembuluh darah itu ada berbagai macam senyawa, salah satunya adalah hormon glukokortikoid. Nah, ini nanti akan kita bahas di minggu depan ya, di hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, ketika si glukokortikoid tadi kadarnya di dalam darah itu rendah, nah di dalam pembuluh darah kita itu, terutama di bagian dindingnya, nanti akan ada semacam, bukan akan ada, tapi ada semacam sensor ya. Misalnya di sini sensornya untuk glukokortikoid adalah hipotalamus glukokortikoid sensor. Ketika glukokortikoidnya kadarnya rendah, maka sensor tadi akan merasakan, dia nanti akan mengirim sinyal pada bagian hipotalamus ya, karena tadi dia hipotalamus glukokortikoid sensor, dia akan mengirim pada bagian hipotalamus nanti untuk memberitahu, oh ini loh glukokortikoidnya kadarnya rendah. Maka hipotalamus dia akan berikan respon. Responnya dia akan melepaskan CRH. Apa tadi CRH? CRH tadi ada corticotropin releasing hormone ya, CRH. Corticotropin releasing hormone. Nah, CRH ini dihasilkan oleh hipotalamus.
dia berefeknya atau mau dikoordinasikan ke siapa, yaitu ke bagian pituitari ya, atau hipofisis, terutama bagian anterior atau depan. Untuk apa? Agar si pituitari hipofisis ini dia menghasilkan nanti ACTH, gitu ya. ACTH nanti efeknya adalah pada kelenjar adrenal. Adrenal itu adanya di ginjal ya, jadi jauh ya. Dia dari otak nanti ke ginjal ya. Tadi yang sudah saya tunjukkan tadi letak ginjal kita. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kelenjar adrenal nanti untuk menghasilkan glukokortikoid dimasukkan kemana? Dimasukkan ke darah. Sehingga di dalam darah tadi, kan tadi ada sensor ya, sensor akan merasakan, oh jumlah si glukokortikoidnya sekarang cukup. Nah, ketika jumlahnya cukup, nanti dia akan memberikan sensor kembali ke bagian hipotalamus ya, oh sudah cukup glukokortikoidnya, maka hipotalamus tidak akan menghasilkan CRH tadi. Nah, ini adalah sistem homeostasis tadi ya. Ketika tidak ada keseimbangan, hormon akan dilepaskan, akan terjadi koreksi atau perbaikan. Nanti kalau jumlahnya sudah cukup, akan terjadi feedback negatif ya, atau negatif feedback ya, penghambatan dari produksi hormon tadi karena jumlahnya sudah cukup. Oke, mungkin sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Semoga saya nggak kecepatan ya. Saya cuma inginnya semoga tidak ada PR ya. Semoga tidak ada yang ketinggalan materinya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat. Tidak ada, jelas? Oke, saya lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas kembali lagi ke bagian anterior pituitari, yaitu salah satu hormon yang dihasilkan oleh anterior pituitari adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, dihasilkan oleh hipofisis anterior. Nama lain dari growth hormone adalah somatotropin. Nah, ini yang sering kadang mahasiswa bingung ya, nanti akan saya tunjukkan ya, ada nama-nama yang mirip. Somatotropin. Tadi saya menghasilkan adalah somatotropin. Fungsi dari growth hormone adalah mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan, terutama pada masa pertumbuhan ya. Itulah sebabnya ya, karena dia cuma mengatur pada masa pertumbuhan, nanti semakin bertambah usia kita tidak akan bertambah tinggi. Gitu ya. Mengapa tinggi kita segini-segini aja? Kalau misalnya ada hormon pertumbuhan, kan mikir kayak gitu. Mengapa kita nggak tambah tinggi terus ya, seiring dengan tambah usia kita? Nggak ya, tapi karena nanti growth hormone ini nanti akan ada, seperti tadi, ada yang stimulasi, ada yang menginhibisi. Nanti akan saya jelaskan di slide berikut. Fungsi lain dari growth pertumbuhan atau growth pertumbuhan, hormon pertumbuhan atau growth hormone adalah regenerasi sel. Nah, selain itu dia memiliki banyak fungsi yang lainnya, seperti meningkatkan perkembangan jaringan, meningkatkan sintesis protein, menurunkan katabolisme protein dan asam amino, meningkatkan penggunaan lemak sebagai sumber energi atau lipolisis, menurunkan sensitivitas insulin, menyebabkan retensi. Retensi itu penyimpanan kembali dari ion natrium. Jadi, sama seperti air tadi ya, yang sudah saya jelaskan pada bagian ADH tadi, Na itu akan dikeluarkan melalui urin. Nah, ketika tubuh kita itu nanti butuh Na, maka Na yang tadi akan dikeluarkan, dia bisa direabsorpsi. Nah, salah satu efek dari growth hormone ini nanti adalah menyebabkan si Na ini dia retensinya ditahan. Jadi dia nggak akan dikeluarkan melalui urin. Nah, salah satu fungsi hormon pertumbuhan yang lain adalah pertumbuhan epifisial tulang. Nah, ini yang menyebabkan mengapa tubuh kita dulu, ya mungkin kalian juga masih sih, kalau saya sudah. Tubuh kalian bisa bertambah tinggi, mungkin ada yang masih dalam masa pertumbuhan, ada yang sudah enggak ya. Nah, bagaimana bisa tambah tinggi? Itu adalah karena adanya pertumbuhan epifisial tulang. Jadi tulangnya itu dari tengahnya, jadi tulang kita itu tinggi bukan karena ujungnya ini tambah ujung ya, tapi dari tengah tulang ini ya, yang di sini ya, ini dia akan memanjang. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa bertambah tinggi. Itu adalah efek dari hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan sendiri, jadi tadi ya efeknya banyak ya, atau dia fungsinya banyak ya. Tadi seperti dia untuk mengatur pertumbuhan, tadi kemudian pertumbuhan pada kartilago tulang tadi, terus mengatur metabolisme protein. Nah, di mana fungsi dari growth hormone ini
Jadi growth hormone ini untuk berfungsi, dia tidak bisa berfungsi sendiri, tetapi nanti dia salah satunya nanti bergantung pada interaksi growth hormone ini nanti dengan yang namanya somatomedin. Jadi growth hormone ini namanya somatotropin, nanti akan ada chemical messenger lain yang namanya somatomedin. Interaksi antara somatotropin atau growth hormone dan somatomedin inilah yang nanti akan mempengaruhi fungsi dari growth hormone. Somatomedin sendiri nama lainnya nanti adalah insulin-like growth hormone, insulin-like growth factor atau disingkatnya ada IGF-1. Nama lainnya juga selain somatomedin disingkat juga sebagai somatomedin C. Nah, IGF sendiri, selain ada IGF-1, ada juga yang namanya IGF-2. Berbeda dengan growth hormone yang tadi dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior, si IGF ini dia diproduksinya di hepar atau di hati. Jadi beda ya, satunya di otak, satunya di hati atau di hepar. Ya. Oke. Untuk growth hormone sendiri, fungsinya tadi ya, saya jelaskan lagi. Yang pertama adalah menyebabkan retensi dari ion natrium, jadi ion natriumnya ditahan ya, retensi. Terus kemudian tadi menurunkan aktivitas atau sensitivitas dari insulin. Sebenarnya nanti akan saya bahas ya, tapi saya jelaskan sedikit dulu. Jadi insulin ini adalah hormon yang mengatur kadar glukosa di dalam darah kita. Misalnya kita habis makan ya, makan mengandung glukosa gitu ya, kalian makan nasi ya. Nah, glukosa tadi setelah dari nasi tadi kan kita makan ya, nanti dia akan diabsorpsi masuk ke dalam darah. Efeknya apa? Meningkatkan kadar gula di dalam darah. Yang butuh gula itu siapa? Yang butuh gula itu adalah sel. Nah, glukosa sendiri dia tidak bisa masuk langsung ke dalam sel. Dia harus dibantu. Nah, yang membantu pemasukan dari glukosa ke dalam sel itu adalah insulin. Jadi nanti fungsi insulin salah satunya adalah uptake glukosa. Dengan adanya growth hormone, fungsi dari insulin ini nanti dia akan menurun. Nah, growth hormone sendiri nanti juga akan menyebabkan terjadinya lipolisis. Lipolisis itu adalah pelepasan lemak. Jadi misalnya ya, tadi kita makan ya, selain nasi kita makan makanan yang mengandung banyak lemaknya. Misalnya goreng-gorengan ya, banyak minyaknya. Nah, minyak tadi, nanti kita akan bahas lebih lanjut di biokimia sebenarnya ya. Minyak tadi sama seperti glukosa, dia akan diserap di dalam tubuh kita. Ketika dia tidak digunakan, jadi lemak itu salah satunya fungsinya adalah sebagai sumber energi. Kalau dia tidak digunakan sebagai sumber energi, lemak-lemak ini akan bisa disimpan. Disimpan di mana? Di jaringan adiposa atau di sel adiposa. Kenapa dia disimpan? Sebagai cadangan energi. Kalau suatu saat tubuh kita sedang butuh energi, tapi kita tidak makan, gitu ya, tidak ada konsumsi dari luar, maka cadangan lemak tadi dia bisa dilepaskan. Pelepasan cadangan lemak dari sel atau kelenjar adiposa ini yang dimaksud dengan lipolisis, gitu ya. Sehingga kalau pas pertumbuhan ada growth hormone, maka akan terjadi lipolisis. Nah, growth hormone sendiri dia juga bisa menyebabkan sintesis dari protein. Saya kira ini kalau kalian sudah tahu ya, tadi sama pertumbuhan epifisial dari tulang. Nah, fungsi dari growth hormone ini tadi salah satunya bergantung dengan interaksinya dengan IGF-1. Nah, IGF-1 ini sendiri nanti dia juga memiliki beberapa efek. Ada yang sama dengan growth hormone, ada yang berkebalikan atau berlawanan dengan growth hormone. Yang berkebalikan misalnya dia nanti akan meningkatkan aktivitas dari, bukan meningkatkan sih, dia memiliki aktivitas yang mirip dengan insulin, jadi fungsinya itu hampir sama dengan insulin ya, yaitu menurunkan kadar gula di dalam darah. Selain itu IGF-1 nanti menyebabkan penghambatan dari proses lipolisis ya, atau kita nyebutnya sebagai anti-lipolisis ya, sedangkan growth hormone tadi kan malah menyebabkan lipolisis. Jadi berlawanan. Nah, yang sama, IGF-1 nanti menyebabkan sintesis protein dan kemudian pertumbuhan epifisial dari tulang. Nah, sama seperti hormon yang lain, growth hormone ini dia ada yang menstimulasi, ada yang menginhibisi atau menghambat. Apa saja yang bisa menstimulasi sekresi dari growth hormone, yaitu pertama adalah penurunan dari kadar glukosa di dalam darah. Ya.
Terus kemudian yang kedua adalah penurunan dari asam lemak bebas. Terus kemudian ada peningkatan dari jumlah asam amino di dalam darah, terutama asam amino arginin. Terus kemudian kondisi ketika kita lapar ya, atau mungkin pas puasa seperti ini, nah ini juga akan stimulasi growth hormone, termasuk juga nanti pada kondisi defisiensi protein. Jadi misalnya ada orang kekurangan gizi emas, orang kekurangan gizi gitu ya, terus kemudian nanti ya, kekurangan protein terutama gizinya, nah itu nanti growth hormonnya nanti akan dihasilkan. Terus misalnya ada kondisi tertentu seperti trauma, stres, Anda terlalu senang ya, excited kayak gitu ya, excitement ya, atau terlalu takut kayak gitu ya, nah itu nanti growth hormone akan dihasilkan. Ketika Anda exercise atau latihan olahraga seperti itu juga akan menghasilkan. Kemudian produksi dari testosteron dan estrogen itu juga akan menghasilkan ya. Terus kemudian deep sleep, ada tidur dengan nyenyak ya, terutama pada stage 2 dan 4. Nah, ini juga akan memicu growth hormone. Dan kemudian ada GHRH tadi ya, growth hormone releasing hormone, dan juga ada hormon yang lain yaitu ghrelin. Ghrelin ini adalah hormon yang berpengaruh atau berfungsi untuk mengatur nafsu makan kita. Ghrelin. Jadi misalnya Anda ingin diet, ya salah satu kalau Anda mencari resep diet ya, salah satu resep diet itu adalah tidur cukup. Mengapa sih tidur cukup bisa mempengaruhi diet ya? Karena dengan adanya tidur cukup tadi ya, Anda bisa masuk ke dalam deep sleep. Deep sleep tadi akan memicu growth hormone. Ingat tadi growth hormone bisa menyebabkan terjadinya lipolisis. Efeknya apa? Berarti terjadi pelepasan cadangan lemak atau lipid di dalam tubuh. Gitu ya. Itu salah satunya. Itu tadi yang menstimulasi. Nah, selain menstimulasi pastinya ada yang menginhibisi atau menghambat. Apa saja kebalikannya. Berarti peningkatan kadar glukosa, peningkatan dari asam lemak bebas, gitu ya. Terus kemudian ada penuaan, sehingga tadi saya jelaskan mengapa sih tubuh kita tidak bertambah tinggi ya seiring dengan usianya kita. Semakin kita bertambah usia itu kan ada proses penuaan atau aging ya. Nah, aging ini nanti bisa menghambat produksi dari growth hormone. Makanya kita tidak bisa tumbuh seterusnya. Ya. Terus kemudian keadaan obesitas ini juga menghambat produksi growth hormone. Terus ada tadi hormon yang lain, ada GHIH tadi, atau nama lainnya adalah somatostatin. Jadi nanti biar nggak bingung ya pas ujian, ada somatotropin, ada somatomedin, ada somatostatin. Somatostatin dia adalah GHIH. Terus kemudian yang menghambat sekresi dari growth hormone adalah penggunaan hormon dari luar atau eksogen ya. Hormon apa ya? Sama growth hormone. Jadi pada umumnya hampir semua hormon di dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsi atau memasukkan hormon dari luar, maka tubuh kita ini nggak mau menghasilkan hormon. Mengapa? Karena tadi ya ada sensor di dalam pembuluh darah. Kalau dia ngerasa oh ini sudah cukup kadarnya, maka kelenjar tidak akan menghasilkan hormon. Karena sudah ada asupan dari luar, maka kelenjar juga tidak akan menghasilkan hormon karena ngerasanya oh jumlahnya sudah cukup. Oke. Yang menghambat selanjutnya, tadi selain somatostatin, tadi ingat ya, ada yang namanya IGF-1 atau yang namanya adalah somatomedin. Oke, ini kalau ini sama dengan atas. Jadi ini yang menghambat, ini yang menstimulasi. Nah, ini adalah salah satu contoh dan kemudian feedback pengaturan dari produksi dari growth hormone. Jadi hampir sama seperti yang tadi ya, jadi ada stimulasinya berupa apa tadi yang ada di tabel ini tadi ya, banyak ya. Nah, stimulasi ini nanti akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus nanti akan menghasilkan GHRH, yaitu growth hormone releasing hormone. Efeknya pada apa? Pada bagian pituitari, terutama bagian anterior. Bagaimana dia meresponnya? Si pituitari anterior ini merespon dari GHRH dengan melepaskan growth hormone atau GH. Nah, barulah si GH ini atau growth hormone ini nanti dia akan berpengaruh pada sel-sel yang lain. Misalnya tadi dia berpengaruh pada sel adiposa. Menyebabkan apa tadi ya? Adiposa kan tadi sebagai cadangan lemak. Maka akan menyebabkan
penyimpanan lemak tadi ya, dia nanti akan dilepaskan sebagai apa? Sebagai sumber energi. Gitu ya, yang tadi kita sebut sebagai proses lipolisis. Efek yang lain yaitu pada sel-sel seperti sel tulang, sel otot, sel saraf, dan sel imun nanti akan menyebabkan terjadinya peningkatan uptake asam amino dari dalam darah. Jadi asam amino yang ada di dalam darah nanti akan dimasukkan ke dalam sel, nanti akan digunakan untuk proses proliferasi atau perbanyakan sel dan kemudian pengurangan dari proses apoptosis. Apoptosis itu sendiri adalah proses kematian sel. Nanti kalian akan belajar di patologi ya. Bagaimana sih apoptosis sel itu bisa terjadi? Mengapa sel bisa mati? Ya, bagaimana mekanisme? Nah, proliferasi kayaknya sudah di ini ya, biosel ya kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu. Kayaknya di biosel. Ya. Itu efek pertumbuhannya. Kalau tadi kan efek pada sel adiposanya. Terus efek yang lain, si growth hormone ini adalah efek diabetogenik. Jadi, si glukosa ini si growth hormone ini nanti dia akan mempengaruhi kadar glukosa di dalam darah. Jadi, GH nanti akan menstimulasi liver untuk memecah cadangan glukosanya. Jadi, kalau tadi lemak ya, kalau kita kebanyakan makan lemak kita akan disimpan dalam sel adiposa atau jaringan adiposa. Kalau kita kebanyakan glukosanya tadi ya, kalau misalnya sudah cukup digunakan untuk sumber energi, glukosanya bisa nanti disimpan dalam glikogen. Glikogen ini selain di otot, dia juga ada di hati atau di liver. Nah, ketika ada hormon pertumbuhan atau growth hormone tadi dia dikeluarkan, maka cadangan glikogen yang ada di dalam hati tadi dia akan dipecah. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kadar glukosa di dalam darah nanti meningkat. Mengapa sih dipecah? Karena glukosa ini dianggap nanti sebagai sumber energi untuk pertumbuhan tadi ya. Sama seperti lemak tadi, mengapa dia perlu dilepaskan? Karena dia akan digunakan sebagai energi. Ya. Sehingga efeknya growth hormone ini kan tadi berlawan dengan insulin ya. Kalau insulin kan menurunkan kadar glukosa, si growth hormone dia meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, ketika tadi si glikogen dia dipecah di dalam hati, maka hati selain memecah glikogen, dia akan mengeluarkan hormon IGF tadi, atau insulin growth factor tadi. Nah, si IGF ini nanti dia akan berefek tadi ya, ada efek yang sama, yaitu nanti efek memicu terjadinya pertumbuhan. Nah, selain itu IGF tadi, dia menjadi faktor inhibisi atau faktor penghambat pelepasan dari growth hormone. Cara yang bagaimana? IGF yang tadi dihasilkan nanti akan diterima oleh si hipotalamus. Hipotalamus yang awalnya tadi melepaskan GHRH, GHRH ya, nanti dia jadinya akan melepaskan GHIH. Ingat ya tadi ya, somatostatin ya. Ini somatomedin, ini somatotropin. Nah, karena adanya pelepasan GHIH, maka dia akan menghambat pelepasan dari GH atau growth hormone atau somatotropin. Itu fungsi dari growth hormone. Apa yang terjadi ketika terjadi kelainan dari growth hormone? Mungkin kalian sudah belajar waktu SMA ya, jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak menyebabkan terjadinya gigantisme, kalau kekurangan nanti menyebabkan terjadinya dwarfisme. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Sekarang masih jam 9.31. Oke, semoga cukup ya waktu. Mohon maaf ya kalau saya terlalu cepat ya. Oke, kita masuk ke bagian hormon yang selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini letaknya adalah di bagian leher kita, lebih tepatnya adalah dia di bagian bawah laring, ya, ini laring, ya, saluran tenggorokan kita ini. Nah, laring nanti langsung masuk ke trakea, trakea nanti ke bronkus, bronkus nanti ke paru. Nah, di atasnya trakea, di bawahnya laring. Nah, di situ ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini nanti akan menghasilkan hormon-hormon tiroid. Ada dua sekresi utamanya, yaitu yang pertama adalah tiroksin, T4 nama lainnya, dan yang kedua adalah triiodotironin atau T3. Jadi nanti kalau saya sering nyebut ya,
Hormon T3, hormon T4 gitu ya, itu adalah tiroksin sama triiodotironin. Fungsinya apa? Kedua hormon tiroid ini fungsi utamanya adalah mengontrol laju metabolisme di dalam tubuh. Sementara yang mengatur kontrol atau mengatur sekresinya nanti adalah TSH, thyroid stimulating hormone, yang dia dihasilkan oleh kelenjar pituitari bagian anterior. Selain menghasilkan tiroksin dan triiodotironin, si kelenjar tiroid ini nanti juga akan menghasilkan kalsitonin. Kalsitonin ini fungsinya nanti mengatur kadar kalsium di dalam darah, nanti bersama hormon paratiroid yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Nanti akan kita bahas bagian belakang. Ini adalah anatomi dari kelenjar tiroid ya. Jadi ini adalah kelenjar tiroid. Nanti ada bagian yang tengah ini ada bagian koloid. Nanti di sini adalah tempat terjadinya produksi dari si hormon tiroid yang nanti akan dikelilingi oleh sel-sel kubikal. Nah, di sekitarnya nanti akan banyak pembuluh darah ya yang berisi sel darah merah. Di sini ya kapilari, sel darah merah. Nah, di bagian ujungnya nanti akan ada sisel ini ya, sisel. Nah, sisel ini yang menghasilkan nanti si kalsitonin. Sel epitel ini nanti kita sebut sebagai kuboidal ya, karena bentuknya seperti kubus ya, kotak. Nah, di dalam koloid ini tadi, yang dikelilingi oleh sel epitel ini tadi, disitulah nanti terjadi sintesis dari hormon tiroid. Nah, bagaimana terjadinya? Untuk sintesis dari hormon tiroid, jadi hormon tiroid ini kalau tadi kalian masih ingat, ini adalah berupa hormon yang dia merupakan termasuk struktur yang pertama, yaitu struktur protein dan peptida. Ya. Nah, seperti kita tahu, protein dan peptida dihasilkan di dalam sel ya. Jadi untuk yang ini, untuk yang sel ya, untuk protein ini nanti dihasilkan oleh, sama seperti protein yang lain, dihasilkan oleh ribosom. Nah, ribosomnya itu ada di bagian retikulum endoplasma, terutama retikulum endoplasma bagian kasar. Proteinnya nanti namanya adalah tiroglobulin. Nah, tiroglobulin ini yang nanti akan menjadi struktur yang menyusun si T3 dan T4. Nah, untuk membuat atau menyusun atau mensintesis T3 dan T4, tiroglobulin tidak cukup. Nanti dia memerlukan iodida atau ion iodida. Nah, ion iodida ini nanti diperolehnya dari mana? Tidak diproduksi oleh tubuh kita, tetapi harus ada asupan dari luar. Sehingga kalian mungkin pernah dengar ya, kekurangan iodium nanti akan menyebabkan terjadinya gangguan tiroid. Kenapa? Karena iodida ini dia digunakan untuk membentuk hormon T3 dan T4. Oke, yang pertama adalah, jadi tadi pembentukan tiroglobulin oleh sel-sel kuboidal tadi, tiroglobulin yang sudah dihasilkan nanti akan dibawa ke bagian koloid yang bagian tengah. Sedangkan iodida yang kita peroleh dari makanan, misalnya dari garam gitu ya, tadi akan diserap, diabsorpsi masuk ke dalam darah, dari darah nanti akan dibawa masuk, nanti akan mengalami oksidasi, yang awalnya ion iodida nanti dia akan menjadi iodium atau iodin. Yang jadi awalnya tadi dia memiliki ion ya, dia nanti tidak dalam bentuk ion ya, tapi nanti dalam bentuk aktifnya yaitu iodin. Iodin ini yang nanti akan digunakan untuk membentuk T3 dan T4 bersama dengan tiroglobulin. Ya, ini jadi iodin nanti akan masuk ke follicle, nanti dia akan dilekatkan atau dicantolkan gitu ke bagian tirosin ya pada koloid tadi. Nanti akan membentuk DIT sama membentuk MIT. DIT itu kalau iodinnya ada 2 ya, MIT kalau ada 3 ya. Nah, iodin sama tirosin tadi nanti akan digabungkan lagi ya. Nanti akan membentuk, kalau tadi ada 2 ya, nanti ketambahan 3, nanti jadi triiodotironin, ketambahan 2 lagi nanti menjadi tiroksin. Sehingga namanya adalah T3 dan T4. Bisa dimengerti ya. Jadi kan awalnya tadi cuma 1 yang dicantumkan. Kalau 2 nanti jadi T2. Kalau ditambah 1 jadi T3, ditambah 1 lagi jadi T4. Nah, hormon tiroid itu T3 dan T4. Nah, T3 dan T4 ini yang sudah tadi dihasilkan, ini adalah hormon-hormon tadi dihasilkan, kemudian dia akan dikeluarkan dari dalam koloid nanti melalui proses endositosis.
Ini ya, endositosis. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam suatu lisosom, nanti masuk ke dalam sini ya, lisosom nanti akan dikeluarkan, nanti masuk ke dalam pembuluh darah ya. Dari pembuluh darah nanti ke jaringan peri. Barulah nanti dia akan berfungsi. Nah, fungsi dari hormon tiroid itu sendiri banyak, nanti organ yang dipengaruhi juga banyak, sama seperti hormon pertumbuhan tadi ya. Hormon pertumbuhan tadi bisa mempengaruhi hati dan sel yang lain seperti sel adiposa. Nah, hormon tiroid ini juga sama. Dia memiliki fungsi pada berbagai macam sel atau jaringan atau organ yang lain. Misalnya pada jaringan susunan saraf pusat pada bagian otak terutama nanti akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan dari sistem saraf. Terus kemudian pada tulang dan jaringan nanti akan menyebabkan pertumbuhan linear dan kemudian pematurasi dari tulang. Jadi kalau tadi growth hormone kan gini ya. Nah, ini dia pelebaran ya sama pematangan dari itu. Terus pada sistem CVS ya, cardiovascular system, nah tambahannya gitu. Cardiovascular system dia nanti akan meningkatkan kontraktilitas, terus heart rate ya atau denyut jantung dan cardiac output. Pada bagian usus nanti dia akan menyebabkan absorpsi ya, peningkatan absorpsi dari nutrisi dan kemudian meningkatkan motilitas atau pergerakan dari usus. Pada bagian liver nanti akan menyebabkan peningkatan dari gluconeogenesis dan glucogenolysis. Jadi gluconeogenesis itu adalah pembentukan gula baru ya. Begitu juga dengan glycogenolysis. Glycogenolysis itu adalah dari kata glikogen dan lisis. Ingat ya tadi glikogen ya, glikogen cadangan gula, berarti ini adalah lisis ya. Jadi pelepasan dari gula yang ada pada glikogen. Ya, sehingga efeknya apa? Meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Terus pada kelenjar adiposa nanti akan meningkatkan lipolisis, tadi sudah saya jelaskan. Pada otot nanti akan meningkatkan katabolisme protein. Jadi kalau tadi glukosa disimpan di glikogen, lemak disimpan dalam sel adiposa atau jaringan adiposa, kalau ada kelebihan protein disimpan nanti dalam otot. Dengan adanya tiroid nanti akan terjadi pelepasan protein yang tadi disimpan dalam otot tadi. Terus pada ginjal nanti akan meningkatkan sintesis dari eritropoietin, ini nanti berperan dalam pembekuan darah salah satunya. Terus kemudian pada proses respirasi pernafasan nanti akan meningkatkan stimulasi ya, meningkatkan nafas ya, jadi nafasnya lebih cepat. Terus kemudian tiroid ini juga terutama berefek pada metabolisme energi. Meningkatkan apa? Yang pertama dia meningkatkan BMR atau basal metabolism rate ya, atau tingkat metabolisme dasar. Jadi dengan adanya hormon tiroid, metabolisme tubuh kita itu akan menjadi lebih cepat. Sehingga kalau metabolisme lebih cepat itu biasanya nafas kita juga akan jadi lebih cepat gitu ya. Tadi karena efeknya dia juga ke penafas. Selain itu karena dia butuh energi ya, pastinya butuh oksigen, jadi dia nanti juga meningkatkan konsumsi oksigen, meningkatkan produksi dari panas ya, karena adanya stimulasi dari NAK-ATPase. Nah, ini mungkin akan lebih lanjut dibahas di semester berikutnya. Nah, ini adalah regulasi dari hormon tiroid. Regulasinya hampir sama dengan hormon pertumbuhan tadi, jadi ada yang menstimulasi. Yang stimulasi misalnya di sini adalah karena adanya peningkatan suhu ya, misalnya kalian kepanasan gitu ya. Kenapa kalian kalau kepanasan itu keringetan terus badannya jadi panas ya? Itu salah satunya karena adanya produksi dari hormon tiroid. Siapa yang menerima rangsang? Yang menerima rangsang adalah hipotalamus. Nah, hipotalamus dia akan mengeluarkan TRH, ingat ya tadi ya di depan ya, yaitu thyrotropin releasing hormone. Efeknya nanti pada bagian anterior pituitary. Jadi tidak langsung ke hormon tiroid ya, tapi ke bagian anterior pituitary. Nah, responnya dari si anterior pituitary adalah dengan mengeluarkan TSH atau thyroid stimulating hormone. TSH baru berefek pada si kelenjar tiroid. Nah, barulah si tiroid ini nanti menghasilkan hormonnya, misalnya di sini adalah tiroksin atau T3. Nah, efeknya tadi misalnya meningkatkan metabolisme. Nah, suatu saat ketika metabolismenya dirasa cukup, maka dia akan menjadi
sinyal nanti pada bagian hipotalamus maupun anteroid pituitari untuk menghentikan produksi TSH. Kalau nggak ada TSH berarti tiroksin juga tidak akan diproduksi. Ingat, untuk pada hormon tiroid ini ada satu faktor yang berperan lagi, yang selain tadi ya proses stimulasi, yaitu adanya iodin. Iodin ini tadi digunakan untuk mensintesis hormon T3 maupun T4. Nah, kelainan dari kelenjar tiroid nanti ada yang kita sebut sebagai hipotiroidisme, ada yang namanya hipertiroidisme. Ini karena kalian mungkin sudah dapat, jadi saya juga tidak akan lebih dalam ya. Biasanya kalau kuliah kuliah offline ya, saya berikan tugas untuk mencari kelainan pada hormon gitu ya. Cuma ini karena online ya, kuis aja nanti ya. Untuk hipotiroidisme itu penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa karena memang jumlah hormon yang dihasilkan itu rendah, bisa juga karena ukuran dari hormon tiroidnya ini dia lebih kecil ya, nanti kita sebut sebagai goiter ya, atau kelenjar tiroidnya itu mengalami atrofi, pengecilan. Ya. Tergantung nanti dari penyebabnya macam-macam. Sebaliknya, tadi ada hipo, ada juga yang hiper. Hiper itu berarti kadar hormon tiroidnya dia besar. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya bisa karena adenoma. Adenoma ini ada tumor. Jadi ini di sini ya. Tumor ukurannya jadi lebih besar sehingga jumlah hormon yang dihasilkan juga besar. Selain karena adenoma atau tumor ya, ini juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain. Misalnya karena adanya reaksi autoimun. Nanti kalian belajar di imun ya. Salah satu gangguan dari imun itu nanti ada yang menyebabkan terjadinya hipertiroidisme. Jadi kelenjar tiroidnya nanti menghasilkan hormon tiroid lebih besar daripada yang normal. Nah, ini adalah contoh gejala dari hiper dan hipotiroidisme ya. Hampir semuanya nanti akan dibaca ya. Misalnya untuk hipotiroidisme nanti akan menyebabkan artritis itu nyeri sendi ya, terus kemudian nggak tahan dingin, ya, depresi, kulitnya kering ya, gampang capek, gampang lupa gitu ya, infertilitas, kemudian ada nyeri pada otot dan kemudian nanti pada wanita nanti setiap menstruasinya itu berat, banyak gitu ya darah yang dikeluarkan. Sedangkan pada hipertiroidisme dia nanti cirinya adalah adanya gangguan pada tidur ya, susah tidur biasanya. Kalau tadi dia nggak tahan dingin untuk yang hipo, nah kalau yang hiper dia tidak tahan panas, alias sedikit-sedikit langsung rasa panas. Sama bisa menyebabkan infertilitas, iritabilitas, jadi dia lebih sensitif, ototnya nanti menjadi lebih lemah, gampang nervous ya, gampang gugup, dan kemudian periode menstruasinya itu tidak teratur. Contoh-contoh ciri-ciri dari hiper dan hipotiroidisme. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hormon yang mengatur metabolisme kalsium, fosfat, dan juga tulang. Nah, apa saja hormon yang mengatur metabolisme kalsium, fosfat, dan tulang? Secara garis besar nanti ada 3. Yang pertama ada PTH, yaitu paratiroid hormon. Yang kedua nanti ada 1,25 dihidrokolekalsiferol, dan yang ketiga ada kalsitonin. Yang pertama untuk PTH, sesuai dengan namanya, paratiroid hormon dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Fungsinya nanti adalah dia meningkatkan memobilisasi, memindahkan kalsium dari tulang. Ya, jadi kalau tadi cadangan lemak disimpan di sel adiposa, cadangan protein di sel otot, gula di glikogen ya, kalau ada kalsium nanti disimpannya di dalam otot. Nah, kalsium di dalam otot itu nanti bisa disimpan, bisa diambil juga. Nah, yang nanti salah satu berpengaruh adalah PTH, si paratiroid. Yang kedua adalah 1,25 dihidrokolekalsiferol. Ini adalah steroid. Nah, ini adalah hormon yang dibentuk dari salah satu metabolisme vitamin D. Nanti pembentukannya salah satunya nanti di hati ya, selain di hati nanti juga akan terjadi proses pembentukannya di ginjal.
Fungsi utamanya salah satu adalah meningkatkan absorpsi dari kalsium, terutama yang ada di usus ya. Jadi kalau Anda makan lagi. Minum susu, bukan makan susu ya. Minum susu, susunya banyak kalsiumnya. Nah, bagaimana kalsium tadi bisa masuk ke dalam darah? Nah, nanti absorpsinya dibantu oleh 1,25 dihidrokolekalsiferol. Yang nanti juga akan dibentuk menjadi ini adalah salah satu produk turunan dari vitamin D. Sehingga kepadatan tulang, vitamin D, dan satu lagi ya, sinar matahari itu nanti sangat berpengaruh. Terus hormon selanjutnya ada kalsitonin ya. Kalsitonin ini nanti efeknya adalah berlawanan dengan si PTH. Jadi nanti dia bisa menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Nanti dia dihasilkan, bukan dihasilkan tadi ya, sudah kita bahas sedikit ya, dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya. Nanti menghambat terjadinya resorpsi dari tulang. Nanti akan saya jelaskan di fungsi PTH dan CTH. Untuk yang 1,25 dihidrokolekalsiferol tidak akan saya bahas secara lebih rinci, cuma ini saya berikan sedikit pengantar, nanti akan Anda pelajari di biokimia. Jadi di dalam kulit kita ini ya, kulit kita ini di situ ada senyawa yang namanya 7-dehidrokolesterol. Ketika kita berjemur atau kita terpapar matahari, 7-dehidrokolesterol ini nanti akan diubah menjadi previtamin D3. Previtamin D3 ini selanjutnya nanti akan dimetabolisme menjadi vitamin D3 atau nama lainnya adalah kolekalsiferol. Ini proses ini ya, metabolisme ini terjadinya pada kulit. Selanjutnya, vitamin D3 akan dibawa ke bagian hati, nanti oleh enzim hidroksilase akan diubah menjadi 25-hidroksikolekalsiferol. Selanjutnya, 25-hidroksikolekalsiferol ini nanti akan dibawa ke ginjal untuk mengalami metabolisme lebih lanjut. Oleh enzim 24-hidroksilase nanti menjadi 24-25-dihidrokolekalsiferol. Sedangkan oleh enzim 1-alfa-hidroksilase akan diubah menjadi 1,25-dihidrokolekalsiferol. Sehingga ya, ini adalah struktur steroid nanti seperti ini. Jadi nanti kalau kalian ketemu, oh ini ya ada cincin ini berarti termasuk ke dalam steroid. Ya, nanti kalian akan belajar. Cuma saya lupa di mana ya, di fitokim atau di kimia medisinal ya, saya lupa. Di antara itulah, nanti kalian akan belajar. Ya, nah, yang berperan dalam proses penyerapan kalsium itu adalah 1,25 dihidrokolekalsiferol. Nah, itu tadi pengantar untuk 1,25 dihidrokolekalsiferol. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelenjar paratiroid. Ini letaknya ada di kelenjar tiroid ya. Jadi ini kelenjar tiroid tadi kalau ada di depan. Nah, ini kita lihatnya itu dari belakang. Di belakang dari kelenjar paratiroid ini ya, ada 4 titik-titik kecil ini yang warnanya kuning ini. Jadi ini ada kelenjar tiroid. Yang kuning ini adalah kelenjar paratiroid. Jadi letaknya nempel ya dengan si tiroid, tapi ada di bagian belakang, jumlahnya ada 4. Nah, paratiroid dewasa nanti terdiri atas sif sel, yaitu sel utama yang menghasilkan hormon paratiroid. Nama hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah hormon paratiroid. Jadi beda dengan hormon tiroid tadi ya, tadi ada T3, ada T4 ya. Ini hormonnya satu. Dan hormon tiroid. Hormon paratiroid. Nah, apa fungsi dari hormon paratiroid? Fungsinya adalah menjaga keseimbangan kalsium dan fosfat yang ada di dalam tubuh. Terutama nanti fungsinya adalah meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama dengan meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat dari saluran cerna melalui aktivasi dari 1,25 dihidrokolekalsiferol tadi ya, atau 1,25 hidroksikalsiferol sama aja. Mana efeknya? Efeknya pada usus. Selain itu, paratiroid juga bisa melepaskan kalsium dan fosfat dari tulang. Jadi seperti saya tadi bilang, kalau ada kalsium, disimpannya di tulang. Kalau suatu saat kalsiumnya rendah, yang dari tulang itu yang diambil. Nah, siapa yang mengambil? Salah satunya nanti itu adalah hormon paratiroid ya, yang menyebabkan pelepasan kalsium dari tulang. Terus selanjutnya fungsi dari hormon paratiroid adalah meningkatkan reabsorpsi kalsium dan menurunkan reabsorpsi fosfat pada ginjal. Jadi kalau misalnya tadi dia butuh kalsium di dalam darah,
kalsium yang tadi harusnya dikeluarkan melalui urin nanti akan ditahan atau retensi. Tapi ini retensinya adalah retensi kalsium. Kalau GH tadi retensi Na. Ya. Jadi ini efek dari paratiroid, efek dari hormon paratiroid atau PTH ya. Jadi nanti jangan bingung ya kalau nanti tiba-tiba hormonnya saya singkat semua. Ada GH, ada GRH, ada GHIH, ya, ada PTH, ada PRL. Itu hormon semua. Si PTH yang tadi efeknya bisa pada tulang, jadi tulang di sini ada kalsium, kalsiumnya nanti akan dilepaskan sehingga nanti kadar kalsium dalam darah meningkat. PTH tadi efeknya juga pada ginjal, tadi misalnya ya yang Ca awalnya pengen dikeluarkan, ditahan ya, jadi masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Terus kemudian dia juga bisa menyebabkan tadi ya produksi atau metabolisme dari 1,25 dihidrokolikarsifero. Ya. Dia akan menyebabkan produksinya ya atau nama lain dari 1,25 dihidrokolikarsifero adalah kalsitriol. Fungsinya tadi adalah meningkatkan penyerapan kalsium pada usus ya. Tadi misalnya kita minum susu biar bisa berfungsi tadi ya kalsiumnya tadi itu dibantu absorpsinya oleh si kalsitriol atau 1,25 dihidrokolikarsifero. Itu tadi fungsinya. Nah, bagaimana kontrolnya? Kontrolnya ya berarti tadi karena dia mempengaruhi kadar kalsium, berarti stimulusnya adalah kadar kalsium. Kapan dia dihasilkan atau disekresrikan, yaitu apabila kadar kalsium dalam darah itu menurun atau dalam keadaan hipokalsemia. Kapan dia dihambat? Dihambat kalau kadar kalsium darahnya sudah tinggi atau meningkat. Sebentar. Ada yang harus saya geser-geser. Oke. Jadi misalnya seperti ini ya, rangsangnya adalah kadar kalsium dalam darah itu turun ya atau plasma atau darah itu turun, maka kelenjar paratiroid akan menghasilkan PTH. PTH nanti ya naik ya kadarnya ya, nanti efeknya pada ginjal, nanti akan membentuk tadi si kalsitriol. Terus kemudian tadi kalsium yang akan dikeluarkan nanti ditahan ya, jadi akan terjadi reabsorpsi dari kalsium atau pengurangan dari kalsium yang dikeluarkan atau disekresikan dari dalam tubuh. Selain itu, PTH juga berefek pada otot, nanti akan menyebabkan pelepasan dari kadar kalsium pada otot tadi. Sehingga intinya nanti dia akan menyebabkan peningkatan kadar kalsium di dalam darah. Selanjutnya, ini adalah proses homeostasis ya, bagaimana kadar kalsium di dalam tubuh kita. Jadi kadar kalsium di dalam tubuh kita dijaga pada kadar 9-11 mg per 100 ml. Ketika suatu saat terjadi ketidakseimbangan, misalnya kadarnya turun, terjadi penurunan ya, maka kelenjar paratiroid tadi dia akan berfungsi melepaskan hormon paratiroid. Nah, PTH ini salah satunya tadi bisa mengambil cadangan, bukan cadangan ya, penyimpanan kalsium yang ada pada tulang. Jadi nanti akan menyebabkan terjadinya degradasi dari tulang. Yang nanti siapa yang melepas? Nanti ada yang namanya osteoklas. Saya nggak tahu sudah diajarkan pada tulang-tulangan atau belum ya. Nanti kalau belum belajar nanti di farmakoterapi nanti diajarkan. Sehingga nanti CA-nya nanti yang tadi disimpan dalam tulang nanti akan dikeluarkan sehingga akan menaikkan kadar kalsium di dalam darah. Nah, sebaliknya ketika kadar kalsium di dalam darah lebih tinggi, maka kelenjar tiroid, ingat ya, bukan paratiroid, tapi tiroid dia akan menghasilkan kalsitonin. Kalsitonin yang meningkat akan menyebabkan kalsium tadi yang kebanyakan nanti akan disimpan di dalam tulang. Jadi kalau tadi yang mengambil si PTH, yang menyimpan lagi adalah si kalsitonin, sehingga kadar kalsium di dalam darah nanti akan turun sesuai dengan homeostasis. Itu tadi fungsi dari paratiroid. Dan kemudian nanti yang menyeimbangkan fungsi paratiroid adalah kalsitonin. Jadi kalsitonin ini merupakan suatu hormon peptida dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya, terutama tadi pada si sel, kalau masih ingat ya, atau nama lainnya adalah parafolikular cell. Fungsi kalsitonin adalah mengatur kadar kalsium di dalam darah, terutama menurunkan kadar kalsium dalam darah. Jadi dia memiliki efek yang berlawan dengan PTH, jadi dia meningkatkan absorpsi CA di dalam tulang. Jadi
CA-nya atau kalsiumnya dimasukkan lagi ke dalam tulang. Nah, fungsi yang lain tadi ya, selain menurunkan kadar kalsium di dalam darah, tadi dia juga menghambat absorpsi CA, kalsium di dalam usus. Tadi kan fungsi dari PTH juga ya. Menyebabkan deposisi atau penyimpanan kalsium di dalam tulang, dan juga menghambat reabsorpsi dari CA pada ginjal. Ya, berlawanan dengan si PTH. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya ngebut sekali. Saya biasanya nggak sampai segini ini. Ini terlalu ngebut ini. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Maaf ya kalau terlalu cepat ya. Saya khawatir jamnya nggak cukup. Tapi ternyata ini saya lihat kayaknya jamnya masih cukup deh, masih banyak. Oke, nanti mungkin bisa kita tutup dengan tanya jawab. Oh ya, masih 10.20. Oke, masih lama sekali berarti ya. Saya istirahat sebentar ya, 10 detiknya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau misalnya tidak bisa open mic, silahkan tulis di kolom chat ya untuk yang mau ditanyakan. Oke, selanjutnya kita langsung ke insulin dan glukagon ya. Saya ngebut sekali ya. Kelas yang kemarin gak nyantai ya, kelas ini saya takut telat. Jadi tadi, maaf ya tadi ada kendala pada laptop saya ya, Zoom-nya nggak mau buka ya, jadi tadi Zoom-nya saya mulainya terlambat. Oke, untuk yang belum absen silakan untuk absen ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah hormon terakhir yang akan kita bahas pada minggu ini, yaitu hormon insulin dan glukagon. Ya. Kalau kalian tadi masih ingat, insulin dan glukagon ini fungsinya adalah pada metabolisme atau mengatur kadar glukosa di dalam darah. Nah, si pankreas sendiri yang menghasilkan insulin dan glukagon itu letaknya tadi ya ada di bawahnya lambung, di belakangnya usus gitu ya. Nah, di antara si pankreas itu nanti dan si usus nanti akan ada jalur ya, sehingga nanti pankreas bisa mengeluarkan senyawa-senyawa yang dihasilkan nanti masuk ke dalam usus. Jadi hormon insulin dan glukagon nanti dihasilkan oleh pankreas. Pankreas sendiri ini adalah strukturnya, nanti terdiri atas kepala ya yang dekat dengan si usus, badan, dan kemudian bagian ekor atau tail. Terus fungsi, saya kembali ke insulin dan glukagon. Fungsi insulin dan glukagon adalah berperan dalam pengaturan kadar gula darah. Glukagon nanti akan dihasilkan oleh sel yang namanya sel alfa pankreas. Ini pada bagian yang nanti kita sebut sebagai islet Langerhans. Ya, pada pankreas. Nanti akan saya jelaskan anatominya di slide selanjutnya. Selain glukagon ada yang tadi namanya insulin. Insulin dihasilkan oleh sel beta pankreas. Jadi di islet Langerhans nanti ada sel alfa menghasilkan glukagon, sel beta menghasilkan insulin. Nah, ini adalah anatomi dari si pankreas ya. Dia ada di bawah lambung, di belakangnya usus ya. Yang hijau ini adalah salurannya, delta ya, saluran empedu sebenarnya. Ini nanti nyambung dengan empedu yang ada pada hati atau liver. Nah, pankreas sendiri nanti ada bagian ini ya, yang bagian ini. Ini adalah sel-sel ductus. Yang warnanya kuning ini adalah sel-sel ductus. Dia nanti fungsinya nanti akan mensekresikan atau menghasilkan natrium bikarbonat, misalnya NaHCO3. Maaf. Fungsinya untuk apa? Nanti fungsinya adalah untuk pencernaan. Salah satunya nanti untuk pencernaan lemak. Misalnya. Terus kemudian dari sel-sel ductus yang warna kuning ini, masing-masing sel ini nanti kita sebut sebagai sel asinar. Selain menghasilkan natrium bikarbonat, sel asinar ini juga akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti lipase misalnya. Nah, lipase ini salah satunya nanti berperan dalam proses metabolisme dari lemak. Nanti kalian akan belajar di biokimia. Nah, selain pada bagian ductus atau bagian kelenjar, nanti akan juga bagian endokrin, bagian hormon, yaitu pada bagian islet Langerhans. Islet Langerhans itu yang bentuknya kayak bunga, iya bunga ya ini ya, yang warnanya biru ini ya, kayak bunga ya. Nah, ini, menurut saya sih kayak jejak kaki kucing gitu ya, tapi enggak juga sih, kayak bunga lah. Ya. Kayak warnanya ungu ini, ungu kebiruan ini, biru keunguan ya, inilah yang warnanya ini ya, ini
kita sebut sebagai istirahat Langerhans yang tadi terdiri atas sel alfa dan sel beta. Kalau tadi si duktusnya dikeluarkan langsung ke dalam ke dalam saluran empedu tadi ya, tadi langsung masuk ke dalam usus nanti untuk mempengaruhi proses digesti atau pencernaan. Kalau si bagian istirahat Langerhans ini nanti bisa dia akan tersambung ke pembuluh darah, sehingga nanti hormon-hormon yang dihasilkan bisa langsung masuk ke pembuluh darah untuk berfungsi sebagai endokrin. Sehingga secara umum pankreas ini nanti dia memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi endokrin dan fungsi eksokrin. Ingat ya tadi ya, sudah saya bahas ya tadi ya endokrin ya, apa itu endokrin. Nah, eksokrin sendiri nanti diwakili oleh sel asini tadi, yang warna yang kuning ini. Sel asini ini nanti sel asini ini menghasilkan enzim seperti protease, lipase, dan amilase yang fungsinya adalah mencerna makanan. Selain fungsi eksokrin, dia juga memiliki fungsi endokrin yang tadi diwakili oleh istirahat Langerhans. Dia bisa mensekresikan nanti ada hormon insulin, glukagon, maupun somatostatin. Ada yang masih ingat somatostatin apa? Masih ingat ya tadi ya pada hormon pertumbuhan ya? Tadi ada somatotropin, somatomedin, ada somatostatin. Oke, lihat lagi ya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti adalah mengatur kadar glukosa di dalam darah. Nah, seperti tadi saya bilang, kita tidak akan bahas tentang fungsi digestinya. Mungkin kalian sudah belajar di bagian pencernaan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi endokrinnya. Fungsi endokrin dari pankreas tadi dia menghasilkan dua hormon, yaitu insulin dan glukagon. Insulin sendiri fungsinya tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama meningkatkan uptake glukosa dari darah menuju sel. Jadi kalau misalnya tadi ya di dalam pembuluh darah kita habis makan, darahnya untuk bisa masuk sel nanti akan dibantu oleh si insulin. Yang kedua adalah meningkatkan metabolisme dari karbohidrat, lemak, dan protein, dan meningkatkan glikogenesis. Dari kata glikogen dan esis ya, jadi pembentukan glikogen. Jadi gula kalau terlalu banyak di dalam darah tadi ya, selain bisa masuk ke dalam sel, dia bisa disimpan dalam cadangan gula tadi yang kita sebut sebagai glikogen. Nah, fungsi dari insulin ini adalah membentuk glikogen tadi atau glikogenesis. Itu insulin. Sedangkan kalau glukagon kebalikannya, meningkatkan terjadinya glikogenolisis. Kalau tadi glikogenesis ya pembentukan, glikogenolisis berarti lisis dari glikogen, pelepasan dari glikogen, alias bisa meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Kalau insulin berarti menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ya, bedanya. Glukagon nanti juga bisa meningkatkan gluconeogenesis. Glukol itu dari kata glukosa ya, genesis itu pembentukan, jadi neo itu baru, jadi pembentukan glukosa dari sumber yang baru. Nah nanti mekanismenya nanti berbeda dengan pembentukan gula secara umum. Nanti kalian akan belajar di biokimia. Ya. Nah, gluconeogenesis nanti pembentukan glukosa, akibatnya apa? Kadar glukosa di dalam darah nanti meningkat ya, bersama dengan glucogenolisis tadi. Selain itu, glukagon nanti akan meningkatkan pemecahan trigliserol untuk dijadikan sebagai bahan pembentukan energi. Jadi, tadi saya ada yang kelewatan tadi ketika menjelaskan tentang penyimpanan lemak ya. Jadi, lemak tadi yang disimpan dalam sel atau jaringan adiposa itu disimpan nanti dalam bentuk trigliserol. Nah, suatu saat ketika tubuh kita butuh energi, si trigliserol tadi yang sebagai cadangan lemak tadi dia bisa digunakan sebagai sumber energi. Siapa yang bisa memecah ya? Tadi ada growth factor, selain itu ada glukagon. Ya. Nah, bagaimana fungsi insulin? Jadi seperti ini ya, ini gampangannya. Ini ada sel. Nah, di luar sel ini anggap saja ini adalah pembuluh darah. Nah, tadi kita misalnya habis sahur ya, makan nasi, glukosa dalam darahnya itu meningkat.
maka glukosa untuk bisa masuk ke dalam sel, jadi glukosa ini nanti yang digunakan sel sebagai sumber energi ya. Jadi selnya kalau nggak dapat glukosa bisa mati karena itu sumber energi. Nah, untuk bisa masuk ke dalam sel, glukosa ini harus dibantu oleh insulin. Caranya yaitu insulin harus berikatan dengan reseptor insulin yang ada pada permukaan sel. Reseptor itu dari kata resip ya, penerima, itu adalah suatu molekul biasanya protein yang ada pada permukaan sel yang dia itu tugasnya menerima apa ya enaknya ligan, kalian nggak tahu ligan nggak ya? Menerima senyawa tertentu gitu ya, yang spesifik terhadap reseptor tadi, yang nanti akan memberikan fungsi atau memberikan perintah pada selnya. Nanti selnya harus ngapain? Jadi misalnya sel tubuh kita nih, ya diminta untuk membelah gitu ya menjadi dua. Nah ini kalau nggak ada sinyal yang diterima oleh reseptor pada permukaan sel atau pada membran sel, ini selnya ini nggak akan jadi dua atau nggak akan membelah. Nah, begitu pula dengan insulin, insulin tidak akan bisa memasukkan glukosa dalam sel ya, kalau dia tidak berikatan dengan si reseptornya. Jadi, insulin dia berikatan dengan reseptor insulin, barulah nanti ada yang namanya channel atau kanal. Saya kira ini sudah diajarkan kan ya, tentang macam-macam kanal yang ada pada ini. Kalau belum nanti saya lupa, gimana ya dipelajarinya ya. Saya salah satu ini aja deh. Mungkin kalian sudah belajar di transportasi sel gitu ya. Kalau kalian masih ingat, di sel kita itu salah satunya ada gerbang, yaitu kanal ya. Kanalnya itu salah satunya adalah kanal glukosa. Ketika tidak ada insulin yang berikatan dengan reseptornya, kanal glukosanya ini tertutup. Ketika insulin berikatan dengan reseptornya, maka dia akan terbuka, memungkinkan glukosa tadi yang ada di dalam pembuluh darah nanti masuk ke dalam sel. Fungsi insulin itu utamanya itu memasukkan glukosa di dalam sel. Nah, pada pasien diabetes itu mengapa kadar glukosanya tinggi? Karena glukosa tadi dia tidak masuk ke dalam sel. Bisa dimengerti? Kan kadar gula tinggi. Nah, itu kenapa? Karena nggak masuk ke dalam sel. Kenapa? Karena salah satu yang mungkin karena kekurangan insulin. Ya, jadi nggak ada yang masuk. Nah, selain tadi fungsi utamanya memasukkan glukosa ke dalam sel, insulin ini juga bisa berpengaruh pada beberapa bagian tertentu dari organ-organ tertentu. Misalnya dia pada jaringan adiposa. Pada jaringan adiposa, insulin bisa meningkatkan uptake ya, pemasukan glukosa pada sel adiposa, menyebabkan terjadinya lipogenesis ya, penyimpanan lemak, dan menurunkan lipolisis, menurunkan pemecahan lemak. Insulin juga bisa berefek pada sel otot ya. Pada sel otot tadi sama meningkatkan uptake dari glukosa atau pemasukan glukosa, menyebabkan terjadinya glikogen ya. Terus kemudian menyebabkan sintesis dari protein. Selain itu insulin juga bisa berpengaruh pada liver atau hati. Untuk apa? Dia bisa menyebabkan terjadinya gluconeogenesis ya. Jadi turun. Jadi kalau tanda panahnya itu turun-turun ya. Terus gluconeogenesis itu apa? Gluconeogenesis itu adalah pembentukan glukosa yang baru. Itu dihambat ya. Kenapa? Karena fungsi insulin tadi menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Kalau ada gluconeogenesis, kan kadar gula darahnya meningkat. Selain itu juga meningkatkan pembentukan dari glikogen ya. Biar kadar glukosa dalam darahnya itu turun dan kemudian bisa menyebabkan lipogenesis, pembentukan cadangan lemak. Itu fungsi dari insulin. Nah, bagaimana kaitan antara insulin, glukagon, dan gula darah? Ini saya singgung sebentar ya, nanti mungkin yang lebih rinci termasuk mekanismenya reaksinya bagaimana nanti di biokimia. Tapi secara umum seperti ini. Misalnya pada saat Anda habis makan, misalnya tadi Anda sahur ya, habis sahur makan teh manis, minum teh manis, makan nasi gitu ya, nasinya banyak gitu ya, itu kan karbo semua. Nah, karbo tadi akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Kadar glukosa dalam darah ini nanti akan menjadi sinyal bagi pankreas nanti untuk menghasilkan insulin. Akibatnya apa? Insulin tadi, glukosa tadi yang ada di dalam darah ya, dia berkeliaran ya, nanti akan dimasukkan oleh insulin nanti ke dalam sel. Sehingga kadar gula darah di dalam darah, kadar gula di dalam darah itu akan menurun. Itu fungsi dari insulin.
Sebaliknya, misalnya Anda sekarang sudah lapar ya, walaupun tadi baru makan gitu sahur ya, udah lama ya. Nah, ketika kadar gula darah Anda sedang rendah, maka ini akan menjadi sinyal untuk pankreas untuk menghasilkan glukagon. Karena kadar glukosa darahnya rendah kan berarti perlu ada glukosa yang dilepaskan. Dilepaskan dari mana? Yaitu bisa dari glikogen. Dan tadi kan ada di hati. Karena glukosanya dilepas masuk ke pembuluh darah sehingga kadar gula darahnya nanti meningkat. Ya. Nah, selain dipicu oleh tadi sensor gula darah dan ini ya yang di dalam tubuh, nah, aktivitas yang kita lakukan itu nanti juga akan berpengaruh terhadap produksi dari insulin dan glukagon ini. Misalnya Anda habis makan es krim manis gitu ya, kadar glukosa darahnya naik, maka pada bagian islet Langerhans, terutama pada bagian beta, sel beta, nanti akan menghasilkan insulin. Insulin nanti akan memasukkan glukosa misalnya pada sel adiposa, sehingga kadar gula darahnya nanti turun. Sebaliknya mungkin ya Anda sedang puasa, terus Anda tetap ikut lari gitu ya, badminton, main bola dan sebagainya, maka kegiatan tadi akan menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Ini akan menjadi penanda atau stimulus nanti pada pankreas nanti untuk menghasilkan glukagon dari sel alfanya. Glukagon nanti akan memecah cadangan glikogen, cadangan gula yang ada pada glikogen yang ada pada hati, sehingga nanti kadar gula darahnya akan meningkat. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ini sudah ada mekanisme sedemikian rupa seperti ini yang memungkinkan kadar glukosa di dalam darah itu dia tetap ini ya normal gitu ya. Nah, nanti kalau kalian nanti belajar di farmakoterapi, kalian akan belajar mengenai penyakit diabetes mellitus. Pada penyakit diabetes mellitus, kadar glukosa dalam darah ini nanti akan selalu tinggi. Kadar glukosa darahnya itu akan selalu tinggi. Ini ya, akan selalu tinggi. Nah, karena adanya tinggi, mengapa tinggi? Salah satunya adalah karena tidak adanya insulin yang memasukkan si glukosa tadi ke dalam kadar glukosa yang tinggi ini nanti dia akan menyebabkan gangguan pada berbagai macam organ di dalam tubuh. Ya, nanti kan akan belajar di farmakoterapi. Jadi seharusnya kalau dia dari ini ya homeostasisnya itu kadar gula darah itu akan selalu stabil ya. Nah, nanti ada beberapa kasus tertentu di mana kadar glukosanya tadi akan selalu tinggi, yaitu pada penyakit diabetes mellitus. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini ya, untuk kelenjar korteks dan adrenal. Untuk kelenjar adrenal nanti ada bagian korteks dan medulanya nanti akan kita bahas minggu depan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya? Nanti komting dari kelas ini seperti tadi saya bilang ya, tolong hubungi saya ya, karena nanti pada tanggal berapa itu? 12 Mei ya. 12 Mei nanti saya tidak bisa. Ya, tanggal 12 Mei nanti akan kita ganti. Nah, gantinya kapan? Nanti kemungkinan kalau tidak tanggal 28 Mei ya nanti tanggal 4 Juni. Sehingga nanti tolong diskusikan dengan teman-teman yang satu kelas ini ya, nanti mau diganti. Kalau sudah jelas semuanya, tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa saya tutup kuliah kita untuk pagi hari ini. Terima kasih semuanya sudah menyimak untuk kuliah saya pada pagi hari ini. Selamat belajar. Silakan nanti Anda, jadi materinya untuk Anfisman ini kan banyak ya, 3 SKS. Sehingga akan lebih baik Anda tidak belajar semuanya di belakang ya, mungkin bisa dicicil dari sekarang. Ya. Oke. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung saja saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.